Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Tanpa mixer, tanpa whisker pun kita bisa buat kue tradisional seperti ini, bisa berserat cantik gitu ya teman-teman, lentur sampai keesokan harinya itu tetap lembut ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang masih mau belajar dan tidak punya alat mixer atau apapun, bisa pakai centong nasi ya. Oke, simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama ini kita siapkan dulu 500 gram tepung beras. Ini aku pakai rose bran ya teman-teman. Kemudian tambahkan tepung terigunya ini sebanyak 500 gram. Ini aku pakai segitiga biru ya. Kemudian bahan kering yang terakhir ini ada 500 gram gula. Nah, seperti ini untuk santannya ini masih panas ya teman-teman. Tapi ini kita aduk-aduk dulu supaya uap airnya itu sedikit berkurang ya. Jadi nggak terlalu panas banget, nggak habis mendidih langsung dituang gitu ya teman-teman. Tapi ini masih ngebul, masih panas. Kemudian ini kita aduk-aduk pakai centong nasi aja seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau mau bikin kue tradisional itu yang paling penting itu niat ya teman-teman. Yang penting kita niat bikin kue, mau belajar insya Allah nanti akan berhasil. Oh ya, itu aku tambahkan tepung kanji atau tepung tapioka ini sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman. Tapi sebenarnya tidak perlu banyak-banyak, cukup 1 sendok saja sudah cukup ya teman-teman. Itu fungsinya supaya nanti seratnya itu lebih panjang-panjang lagi dan juga lebih cantik lagi. Nah, ini kita aduk-aduk pakai centong nasi seperti ini aja ya teman-teman. Jadi buat kalian yang nggak punya alat jangan khawatir, kita bikin kue tradisional tanpa alat, pakai centong nasi pun bisa. Oke, ini kita tuang secara bertahap santannya. Jadi beda ya teman-teman, kalau kita pakai centong nasi atau tanpa mixer ini kita tuangnya itu secara bertahap, kemudian ditepok-tepok seperti ini sampai menghasilkan adonan yang licin ya. Kalau pakai mixer dan juga kalian bikinnya itu banyak banget, itu bisa pakai mixer. Karena kalau pakai centong nasi dan bikinnya banyak lumayan pegel ya teman-teman untuk ngaduknya. Nah, ini sudah licin dan juga halus. Lanjut ini kita tuang semua santannya ya teman-teman. Untuk santannya di sini aku pakai 2 liter ya teman-teman. Untuk detail resepnya nanti kalian bisa cek di deskripsi box. Oke, ini kita sudah siap adonannya. Kita diamkan dulu selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Oke, lanjut ini kita siapkan cetakan, kemudian ini aku juga sudah siapkan air ya teman-teman. Kemudian ini dialasi dengan kain bersih, dan di situ aku ada ampas kelapa ya teman-teman, supaya nggak terlalu berair dan juga nanti basah semua di sekitarannya. Nah, ini kita siapkan untuk apinya ini pakai api yang sedang cenderung besar ya teman-teman, seperti ini. Jangan terlalu besar, nanti takutnya gosong. Nah, setelah panas ini kita percikan sedikit air garam, ini kita ratakan ya teman-teman. Ini supaya tidak terlalu lengket untuk nanti ngangkat kue pingangnya. Oke, ini kita diamkan dulu selama kurang lebih 10 detik atau 15 detik. Kemudian ini kita tuang untuk adonan yang pertama, ini adonan hijau ya teman-teman. Untuk warna hijaunya bebas ya teman-teman, bisa pakai hijau pandan, hijau apel, ataupun warna yang kalian suka. Nah, biasanya Mama Hasan pakainya itu perpaduan antara warna hijau dan juga warna coklat. Cuman kebetulan nggak ada ya teman-teman, habis buat warna coklatku, jadi ini cuma hijau apel aja. Nanti
hasil warnanya kurang bagus menurut aku ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau warna hijaunya seperti apa, bisa kreasikan ide kalian ya. Oke, ini warna basicnya, ini warna hijau, putih dan juga pink ya. Jadi pembuatan kue pikang yang satu ini berkali-kali Mama Hasan tekankan ya teman-teman, ini kuncinya di api ya teman-teman. Jadi kalau kalian bisa mengatur pengapiannya, resep apapun itu bisa banget berserat, pakai alat apapun buat ngaduknya bisa banget berserat, karena kunci utama dari pembuatan pikang ini adalah teknik pengaturan apinya. Kalau kalian bisa mengaturnya atau bisa menguasai tekniknya, insya Allah bakalan berhasil ya. Mama Hasan dulu waktu awal-awal bikin kue ini juga masih gagal ya teman-teman. Jadi buat kalian yang masih belajar jangan pantang menyerah, tetap belajar ya. Nanti insya Allah kalian pasti bisa. Oke, ini kita panggang sampai benar-benar matang. Di pinggirannya itu kan masih basah ya teman-teman, jadi ini harus benar-benar matang dulu. Oke, ini setelah selesai sudah diangkat, kemudian kita taruh di loyang yang sudah kita basahin pakai air ya teman-teman. Ini supaya nanti mudah buat mengangkatnya. Nah, ini setelah kita diamkan dan ditutup, ini sudah lembab, ini bisa kita keluarkan ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Oh ya, ini maksudnya sudah cetakan yang terakhir ya teman-teman. Oke, selentur ini ya teman-teman. Tadi itu 2 kue yang terakhir aku nggak pakein warna karena kebetulan warnanya sudah habis, ini polosan putih aja. Oke, lanjut, ini kita angkat semuanya. Nah, kalau direndam pakai air atau serbet yang sudah dibasahin itu mudah banget ya teman-teman, nggak lengket sama sekali. Oke, setelah diangkat ini bisa kita rekahkan seperti ini ya teman-teman. Seperti biasa kita pakai gelas, kemudian tutup botol dan juga gunting ya teman-teman. Kali ini aku mau gunting aja supaya lebih rapi, kelopaknya itu bisa cantik seperti ini. Wah, ini lentur dan juga berserat panjang ya teman-teman. Jadi kalian wajib cobain setengah resep juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena satu resep yang aku share kali ini itu dapatnya 42 biji ya teman-teman. Jadi kalau kalian bikin separuhnya itu kan lumayan banyak, bisa jadi 20 biji. Oke, ini kita guntingnya seperti ini ya teman-teman, cukup simple dan juga bisa kreasikan warna ya teman-teman. Mama Hasan bisa pakai warna apapun, ini karena permintaan konsumennya warna pink jadinya seperti ini. Meskipun ini warna pinknya kurang bagus tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, yang penting bisa berserat cantik dan juga lentur ya teman-teman. Ini bisa empuk lentur sampai keesokan harinya. Ini bisa bertahan 24 jam ya teman-teman, seperti umumnya kue tradisional. Oke, semoga video aku bermanfaat ya buat kalian. Tetap semangat, terus belajar dan jangan lupa terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.